kita, dan setelah itu bersama dengan itu, setelah karakter kita diubah, juga perilaku kita, tangan kita. Ya, saya menangkap itu 3 hal prinsip ketika bicara tentang menjadi murid yang sesungguhnya, murid yang sejati dari guru yang sejati itu. Nah, ini buku yang sudah lama juga saudara-saudara pernah baca. Yesus memanggil kita untuk memilih hidup serupa dengannya dalam pemuridan yang berarti dengan cara percaya apa yang Yesus percayai, itu bicara tentang head kita, kemudian hidup seperti Yesus hidup, itu bicara tentang karakter, bicara tentang perilaku, bicara tentang tangan, kaki yang bergerak, mengasihi seperti Yesus mengasihi, melayani seperti Yesus melayani, dan memimpin seperti Yesus memimpin. Kurang dari itu adalah kekristenan minus Kristus. Ya, saya nggak tahu teman-teman mengartikannya seperti apa, tetapi kurang dari itu, katakanlah yang ada itu cuma kepala yang penuh, tapi kemudian hatinya nggak pernah berubah, tangannya nggak pernah bergerak, ya itu kekristenan minus Kristus. Ya murid tanpa Kristus sebenarnya. Atau tangannya kemudian melakukan segala sesuatu, menjadi orang yang altruis, menjadi orang yang filantropis, tapi kemudian tidak didasari oleh satu kebenaran, tidak didasari oleh Injil yang hidup itu, yang menggerakkan bukan Injil, ya itu pun kalau menurut Bill Hull, ya bukanlah murid yang sesungguhnya. Lalu kemudian bicara, slide-nya cuma ada 5, setelah itu kita diskusi ya. Slide-nya cuma ada 5, setelah bicara tentang mengikut itu bicara tentang kepala, bicara tentang karakter, bicara tentang tangan, head, hand, dan heart. Lalu kita melihat, kita coba sistematiskan, lalu kemudian apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri seorang murid? Kalau kita adalah murid sejati dari Kristus yang sejati itu, kalau kita adalah murid yang sungguh-sungguh dari Kristus yang kita ikuti itu, sebenarnya hal-hal apa sih yang perlu bertumbuh? Kadang-kala kita melihat, ya pemuridan itu bicara tentang, ya ada pertemuan, ada bahan yang dibahas, kemudian ada buku yang didebat. Selesai di situ, ya itu mirip-mirip ya kelompok PA lah ya. Atau sebagian lagi, udahlah baca buku, bahas Alkitab itu sesekali saja. Yang penting ada perubahan dalam hidup kita. Atau yang lain, yang penting kita melakukan pekerjaan murid. Yuk, hari ini ada situasi genting yang kita hadapi. Yuk pergi. Nah, tapi bicara tentang murid yang sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan, setidaknya ya mereka bertumbuh dalam 4 hal ini. Ya, pertama, mereka mengalami pertumbuhan di dalam pengajaran. Nah, itu bicara dogma, bicara tentang teologi, pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan akan Tuhan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Sistematikanya terus bertumbuh, terus semakin kuat, semakin dalam, juga semakin terbuka, bicara tentang Allah, bicara tentang keselamatan, bicara tentang dosa, bicara tentang doktrin-doktrin yang lainnya, tentang akhir zaman, ya semua itu sesuatu yang bersifat sistematis yang disarikan dari sepanjang Alkitab. Kemudian juga bicara tentang teologi biblika, maksudnya itu kalau kita buka Alkitab kita baca satu buku dari Alkitab kita, katakanlah Perjanjian Baru, kita bahas tentang Matius, kita paham isinya, kita tahu konteksnya, kita tahu tema besarnya, kita tahu tema-tema kecilnya. Itu semuanya
perlengkapan-perlengkapan yang kita butuhkan untuk memenuhi pengetahuan kita, untuk memenuhi kita di dalam pengajaran. Lalu kemudian hal yang lain adalah bicara tentang etika, ya bagaimana harusnya hidup seorang Kristen. Ya, bicara tentang apologetika, bagaimana kita memberikan pertanggungjawab terhadap dunia di sekitar kita, bagaimana kita memberikan pertanggungjawaban iman terhadap orang-orang yang mempertanyakan tentang kekristenan, bagaimana kita memberi pertanggungjawab terhadap situasi yang hari ini ada di sekitar kita, kita mesti bertanggung jawab, bisa memberikan pertanggung jawab di mana Tuhan saat COVID ini merebak. Apakah dia kurang berkuasa? Apakah dia tidak berkuasa? Apakah dia tidak baik? Itu ranah yang kita mesti belajar. Kemudian wawasan dunia, melihat segala sesuatu dari perspektif Kristen. Di tempat kita kerja, di tempat kita kuliah, di tempat kita bergaul, kita mesti punya konsep Kristen yang tepat ketika menghadapi isu-isu tertentu. Yaitu bicara tentang wawasan dunia, maksudnya melihat dunia dari kacamata kekristenan atau memandang dunia, memberikan perspektif tentang hal-hal yang terjadi di dunia dari perspektif Kristen. Oke, itu bagian yang pertama berkaitan dengan menjadi murid yang sungguh-sungguh itu ya mesti bertumbuh di dalam hal pengajaran. Kemudian yang kedua, menjadi murid yang sungguh-sungguh itu juga berkaitan dengan ada formasi spiritual. Pertumbuhan rohani terjadi. Ya, ada banyak orang yang sibuk dengan teks Alkitab, orang-orang di seminari itu sibuk dengan buku-buku, sibuk dengan kitab-kitabnya, sibuk dengan apa saja yang berkaitan dengan teologi, tapi kemudian hati mereka nggak pernah bertumbuh baik. Iman mereka tidak pernah semakin kuat. Justru yang muncul adalah penghakiman-penghakiman terhadap teks yang mereka baca. Ya, berkecimpung dengan Alkitab, dengan buku, dengan apa saja yang berkaitan dengan teologi, tidak serta-merta membuat kita menjadi orang yang bertumbuh secara rohani. Maka aspek yang penting adalah punya pengetahuan yang benar, harusnya menolong kita juga didorong untuk bertumbuh rohnya, hatinya makin melekat kepada Tuhan. Dan setelah itu juga bicara disiplin. Ya, kita mulai mencintai Alkitab, kita cinta kepada firman Tuhan, kita lakukan rutin kehidupan rohani kita, aktivitas yang tampaknya religius, tapi itu disiplin rohani kita ke gereja, saat teduh, baca buku rohani, berdoa, berpuasa. Lalu kemudian mengalami yang namanya dinamika rohani. Ya, dinamika rohani itu bicara ada pergulatan. Teman-teman sekalian, hari ini di tengah-tengah COVID-19 ada ruang sebenarnya keraguan di dalam iman kita. Di mana Tuhan di dalam situasi ini? Tapi pertanyaan itu bukanlah pertanyaan orang yang lemah iman, bukan. Pertanyaan itu justru pertanyaan yang terbuka, terjadi, dan di sana sebenarnya ada dinamika, ada gerakan, ada pertumbuhan. Kita mempertanyakan keyakinan kita hari ini tentang Tuhan. Kita mempertanyakan kuasa Tuhan di dalam situasi yang terjadi. Nah, itu di situ sebenarnya ada pertumbuhan. Itu sama kayak kita berolahraga, ada gerakan terjadi di sana. Jadi iman bertumbuh secara iman itu bukan sekedar setiap hari melakukan rutinitas saat teduh, berdoa, tapi di sana ada pergulakan. Kadang-kadang kita bertanya, benar nggak sih Tuhan yang aku sembah ini adalah Tuhan yang tetap hidup, Tuhan yang tetap in charge dengan duniaku hari ini. Dan yang ketiga, formasi, ya yang keempat di dalam bagian formasi spiritual, ada penata layanan. Ya, kita mulai mencintai pelayanan, kita rindu untuk melayani, kita berkeinginan untuk melayani Tuhan.
Nah, itu formasi yang kedua. Lalu yang ketiga adalah formasi karakter. Di dalam cerita teks tadi, kalau kita baca bagaimana Simon Petrus mengalami perubahan. Ya, Simon orang Zelot itu mengalami perubahan. Ada Matius, pemungut cukai, ada Andreas, ada Thomas. Mereka semua mengalami perubahan. Ya, ada formasi karakter di sana. Lalu kemudian formasi karakter juga bicara soal kita merindukan yang namanya komunitas. Dan hari ini ya kita perlu bicarakan ulang soal komunitas ini. Ya, di dalam situasi kita di karantina, dipaksa untuk berpisah secara sosial dan juga fisik, ya bagaimana sebenarnya komunitas ini ya tetap dirindukan sesuatu yang didambakan oleh setiap murid ketemu orang per orang. Lalu yang ketiga, formasi karakter juga bicara tentang peran di sana, kemauan untuk bertindak, kemauan untuk berperan, kemauan untuk terlibat di dalam kehidupan nyata. Ya, lalu ada krisis, kemudian ada pemulihan. Ya, krisis bicara soal menjadi murid, ada pengetahuan baru, ada kehidupan rohani yang baru, lalu kemudian mau nggak mau, Injil yang tinggal di dalam diri kita, Roh Kudus yang bekerja di dalam kita itu menggerakkan kita untuk menelisik hidup kita, untuk menelisik siapa kita. Mau nggak mau di sana ada krisis, ada hal-hal yang perlu diubah, ada hal-hal yang perlu diperbaharui dari hidup kita. Lalu kemudian masuk kepada pemulihan. Nah, itu karakter, itu formasi yang ketiga. Lalu formasi yang keempat adalah bicara tentang pelayanan. Murid ketika dipanggil, ya kalau kata Dietrich Bonhoeffer, ya Yesus memanggil kita untuk mati. Ya, Yesus memanggil kita menjadi muridnya adalah untuk mati. Mati dalam pengertian kita harus menyangkali diri kita, belajar memikul salib, mengikut dia, itu bicara tentang melayani. Kalau Yohanes menggambarkan Yesus itu membasuh kaki murid, yang bagi sebagian teman-teman juga melakukan ritual itu di dalam Kamis Putih kemarin, yaitu gerakan, ya pelayanan yang seperti itu harusnya muncul dari pengetahuan yang baru, spiritual yang bertumbuh, karakter yang berubah, itu menggerakkan kita untuk melayani, membasuh kaki orang-orang dalam tanda kutip. Lalu kemudian ada panggilan pelayanan, kemudian kita masuk pada pelayanan kategorial, kita melayani dalam bagian-bagian tertentu, entah itu di gereja, entah itu di kampus, entah itu di tempat kerja, lalu kemudian menggerakkan kita untuk memimpin, menggerakkan pelayanan. Membuat kita pergi bermisi, membuat kita memuridkan ulang, entah itu di mahasiswa, di tempat kerja kita, di kota kita. Jadi bertumbuh dalam segala hal itu nggak cuma berhenti di pengetahuan saja, nggak cuma berhenti di kampus saja, tetapi sepanjang perjalanan hidup kita dan di semua aspek ini. Ya, jadi kalau kita melihat true student itu, murid yang sungguh-sungguh, murid yang sejati itu harus ya serupa dengan Kristus. Nah, pertumbuhan itu ya disistematiskan setidaknya di dalam 4 hal ini. Ya, ada banyak sistematika yang lain yang disusun soal bertumbuh dalam segala hal, tetapi apa yang teman-teman lihat hari ini, harusnya 4 hal itulah yang kita lihat harusnya mengalami pertumbuhan di dalam diri seorang murid. Nah, langsung loncat kepada isu yang hari ini kita perlu pikirkan, nanti ada banyak kita di dalam kelompok ini, seperti salah satu pertanyaan tadi malam,
di dalam WA. Gimana caranya kita memuridkan di dalam situasi sekarang ini? Nah, tadi kita lihat ada 4 aspek yang perlu bertumbuh. Ya, aspek pengajaran, spiritualitas, karakter, dan kemudian pelayanan. Nah, itu semua bisa terjadi kalau ya kelompok kecil kita berjalan ideal. Berjalan ideal itu berarti kita ketemu muka dengan muka. Ya kan ya? Yang kita idealkan selama ini ada HKKI, Hari Kelompok Kecil IPB, memaksa kita untuk bertemu. Itulah pertemuan kakak yang ideal. Di sanalah kakak terjadi. Tetapi hari ini kita dipaksa, tanda kutip, untuk berpisah. Nah, kemudian tantangan kita adalah bagaimana 4 hal itu terus bertumbuh, tetapi kita terpisah oleh jarak. Ada social distancing, ada physical distancing. Ya, kita perlu memikirkan ulang konsep berkakak sebagai pertemuan langsung. Nah, di dalam situasi yang entah kapan ini berakhir, kita nggak tahu apakah bulan Mei akhir, ada yang melihat September akhir, ada yang mengatakan masih setahun ke depan, artinya satu generasi murid sudah lewat, satu angkatan sudah lewat masa dimuridkan sebagai AKK. Nah, kita mesti memikirkan, ya kakak kita ini, pertumbuhan ini terjadi, bagaimana caranya di dalam situasi social distancing hari ini. Nah, kita mesti mengubah mindset kita tentang kakak sebagai pertemuan langsung. Yang kemudian yang kedua adalah memikirkan sumber-sumber informasi. Nah, seperti pertemuan kita hari ini, teman-teman masih mengusahakan, oke, kita bikin pembinaan. Karena kita merasa ini satu sumber untuk kita untuk mengalami formasi, setidaknya formasi pengajaran. Tetapi di luar ini sebenarnya saat ini ada sumber yang beragam sekali. Ada metode yang banyak sekali. Nah, kita sebagai sebuah komunitas PM KIPB mesti bersama-sama berpikir bagaimana kita mengelola ini. Ya, aku sih melihat 2 hal yang perlu kita pikirkan, memilih sumber yang tepat di tengah-tengah fenomena multi-site church, multi-site service. Setiap ada ibadah, katakan Minggu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, sampai besok Minggu Paskah, kita semua di-share link untuk beribadah. Kita juga di-share link seminar-seminar. Nah, kita mesti memikirkan bagaimana kita menanggapi ini, menolak semuanya, menerima semuanya. Nah, yang kedua adalah memilih materi yang kontekstual. Di dalam situasi COVID-19 seperti ini, sebenarnya yang kita butuhkan itu yang paling urgent. Kita mengalami formasi dalam hal apa sih? Tadi ada 4 hal, setidaknya kita mesti memikirkan hal-hal apa yang perlu diperlengkapi hari ini untuk kita, untuk murid. Nah, pemegang tampuk kepemimpinan kelompok kecil di kampus, entah itu BPH, perlu memberikan guidance lah. Hal-hal apa ya, nggak membiarkan anak-anak itu cari, ya terserah kalian deh selama libur ini, kalian cari apa yang kalian butuhkan. Ya, kami juga cari apa yang kami butuhkan. Nah, tapi kita mesti tetap berperan, apa yang bisa dilakukan oleh tim kakak, apa yang bisa dilakukan oleh BPH, PMKIPB, apa yang bisa dilakukan oleh komisi, memberikan guidance, materi yang tepat, materi yang kontekstual untuk situasi kita hari ini. Nah, yang ketiga yang perlu kita pikirkan sebagai tantangan pemuritan kita menghasilkan murid yang bertumbuh di dalam segala hal, memikirkan keragaman aspek-aspek formasi. Katakanlah formasi pengajaran. Tadi ada bicara tentang teologi sistematik, teologi biblika, etika, wawasan dunia. Nah, teman-teman sekalian ada di rumah. Oke, dari segi waktu kita punya banyak waktu. Tapi dari segi pergumulan, kita punya pergumulan yang spesifik hari ini, yaitu kita mengalami fenomena, ya maksudnya wabah COVID-19. Yang secara iman, kita itu bergumul.
ya akan kekuasaan, akan providensia Allah, akan kehadiran Allah, akan konsep tentang Allah atas segala sesuatu, atas penderitaan, atas bahaya. Nah, nah, adakah hal-hal yang saat ini rasanya bagian ini perlu kita pikirkan sama-sama? Dan kemudian berkaitan dengan formasi spiritual. Nah, apakah ada disiplin-disiplin yang baru? Ya, maksud saya bukan disiplin yang benar-benar baru, tetapi hal-hal yang kita perlu sama-sama pribadi-pribadi itu perlu bergumul, perlu diberikan guidance. Ya, katakanlah hari ini meskipun kita di rumah, kita banyak baca buku teologi, tapi kita punya anxiety, kita punya kecemasan yang kita nggak tahu bagaimana menyelesaikannya. Kita nggak bisa ketemu orang. Dan pun kalau ketemu orang di dunia seperti dunia maya seperti ini, mereka punya pergumulan yang lain. Nah, aspek-aspek apa yang kita perlu pikirkan dalam beberapa waktu ini ketika kita terpisah oleh jarak yang perlu bertumbuh secara rohani. Kemudian karakter. Nah, apa yang paling muncul buat teman-teman karakter-karakter yang tersembunyi yang muncul selama social distancing? Menjadi kaum rebahan, ya menjadi orang yang malas-malasan, menjadi orang yang putus asa, atau ya kita makin bergiat, tapi justru di hal-hal lain kita mandek. Nah, kita perlu memikirkan ya di masa-masa kini hal-hal apa ya yang rasanya kita tuh perlu bertumbuh, kita perlu berubah. Amarah itu seringkali muncul. Ya, kita menjadi orang yang nggak sabaran, kita menjadi orang yang gampang emosi, gampang stres. Dan yang keempat berkaitan dengan formasi pelayanan. Ya, kita nggak bisa lagi melayani di kampus. Kita nggak bisa lagi membuat pembinaan. Kita nggak bisa lagi pergi kemana-mana dengan leluasa. Tetapi kita tetap mesti mengalami formasi di sana. Ya, kita nggak bisa bilang, oh karena ini di rumah, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, tiga hal itu, teman-teman, yang perlu saya bagikan kepada kita sama-sama, kita perlu diskusi tentang tiga hal ini. Ya, yang jelas tadi di bagian awal, murid itu ya mengikut Kristus, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Mengikut itu bicara soal kepalanya, uh, hatinya, dan tangannya. Dan kalau disistematiskan ada 4 hal yang mesti bertumbuh di dalam diri seorang murid sebagai murid yang sejati, murid yang sungguh-sungguh dari Kristus, yang menjadi guru kita itu. Lalu kemudian kita ditempatkan pada situasi. Tapi situasi kita hari ini adalah ini. Ya, kita terpisah, ada banyak sumber formasi, lalu hal-hal apa yang kita perlu bertumbuh di dalam situasi sekarang. Jadi, meskipun kita nanti terpisah dengan jarak untuk sementara waktu, tidak ada pelayanan, tidak ketemu muka dengan muka, tetapi dimanapun kita berada, kita bertumbuh dalam aspek-aspek yang memang penting untuk dipikirkan mengalami formasi hari ini di dalam situasi-situasi seperti ini. Jadi itu slide yang saya bagikan untuk kita pikirkan sama-sama. Jadi jangan anggap saya sebagai narasumber yang semuanya tahu, tapi lebih kepada pencetus diskusi kita. Itulah yang kita bicarakan berkaitan dengan murid, ya pertumbuhan seorang murid. Saya kembalikan kepada host untuk membuka diskusi. Baik, terima kasih Bang Beni. Kakak Abang jika ingin bertanya bisa langsung disampaikan atau mungkin kalau sedikit terganggu dengan sinyal bisa langsung di room chat kita agar bisa dibaca juga oleh semuanya.
Bila ada pertanyaan, bisa langsung saja ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan. Kalau terkendala oleh sinyal, mungkin bisa diketik saja di room chat kita. Jadi semua orang juga bisa membaca. Halo. Oh, orang tua dulu ya. Silakan. Sebenarnya. Oh, bukan Bona. Silakan Bon. Sebenarnya aku di sini bukan nanya sih, tapi aku mau berbagi kesaksian aja gitu. Gimana, boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh. Halo? Oh, nggak boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Nggak boleh kata Angel. Ya. Nanti pembinaan kakak selanjutnya lah. Iya, enggak sih. Aku dapat juga gitu. Aku kirimin dulu. Ya, kalau bisa dilihat di chat itu aku baca selama isolasi diri ini, dan aku sih sangat menyarankan teman-teman yang Halo? Ada nggak sih? Saya nyambung nggak sih? Iya, silakan. Kok Bang, kedengeran. Ya, jadi aku sangat menyarankan teman-teman ya yang terlibat dalam pemuridan, bahkan harusnya sih semua terlibat dalam pemuridan ya, membaca buku tentang nama judul bukunya Generasi Penuh Hasrat ya. Tulisnya sama Grant Skeldon dia. Ngelihat dari buku ini sih, jujur ya, sebenarnya kita ambil perumpamaan dulu nih. Misalnya ada retret itu. Kira-kira retret yang bagus itu, retret yang begitu banyak memberikan kita informasi, memberikan kita banyak informasi, atau retret yang mengubah hidup kita. Mungkin beberapa bisa jawab lah di kolom komentar itu. Oke, nggak dijawab. Ya, jadi kenapa buku ini bagus ya? Soalnya buku ini sih bukan cuman memberikan aku informasi, tapi benar-benar mentransformasi gitu. Ya, aku punya kakak sih di IPB, cuman tidak berjalan lah gitu. Aku harus akui. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih aku kelompok kecil di siswa, dan aku mencoba begitu aku baca buku ini, itu aku langsung pengen banget mempraktikannya gitu. Karena buku ini jelas banget tentang apa sih yang harus dilakukan dalam pemuridan gitu. Dan ini sih yang aku tadi Bang Beni kan bilang ini ya tentang 4 aspek itu ya. Ya kan? Iya. Bang Beni mungkin aku boleh tolong slide-nya, Bang? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa ya? Ya, pokoknya susah ngebalikinnya. Pokoknya oke, itu tuh, ada tuh. Si Ezra. Ya, aku setuju ya dengan hal ini tuh, setuju gitu. Cuman sebenarnya buku ini tuh meringkaskan ya, sebenarnya. Simpelnya pemuridan itu adalah teladan gitu. Seperti yang dia bilang, yang aku ketik di kolom komentar itu ya. Masalahnya bukan tidak tahu banyak soal Alkitab, tetapi masalahnya adalah betapa tidak patuhnya kita kepada Alkitab gitu. Jadi sebenarnya aku sih misalnya apa yang harus kita lakukan untuk mengejar formasi pengajaran, formasi spiritual, formasi karakter, formasi pelayanan gitu. Pasti kebanyakan dari kita mikir kalau wah kita harus bahas bab apa ya? Wah gue harus ngebawa perikop Alkitab yang mana atau bahan apa. Nah, tapi sebenarnya kita tuh bisa dari mengajak mereka untuk melakukan hal yang langsung. Dek, kita satu dulu yuk. Dek, kita gini yuk. Tahu nggak teman-teman, aku kelompok kecil siswaku ya sekarang
kegiatan utama kami itu adalah bermain gitu. Kalau teman-teman ada yang tahu Hago kan? Ya, jadi aku bukan pakai Hago, tapi ada aplikasinya Plato gitu. Ya aku lumayan sering lah main Plato sama mereka untuk menjaga relasi, keep in touch gitu. Nah, jadi maksudnya kelompok kecil itu yang kalau aku lihat di IPB ini ya, kita tuh masih transfer informasi sih, jujur aja gitu. Kebanyakan dari kita tuh kelompok kecil, buku ini bahkan bilang ini ya, kelompok kecil dan pemuridan itu hal yang berbeda gitu. Ini kontroversial banget sih menurutku. Ketika kita kelompok kecil tuh kita pengen mereka duduk dan pengen mereka dengerin kita gitu. Tapi bedanya sama pemuridan adalah kita tuh mau adik-adik kita mengikuti apa sih yang kan kita kan setuju ya, tujuan murid adalah serupa seperti Kristus gitu. Dan memang seorang PKK itu memang harus satu langkah lebih depan dibandingkan muridnya gitu. Dan kita tuh pengen adik-adik kita yang mengikuti langkah kita supaya sama-sama menjadi murid Kristus gitu. Tapi apa yang kita lakukan di PMKIPB ini menurutku bukan mengikuti langkah, cuma ngasih tahu ini tuh kayak gini, jalan keselamatan gini, gitu, gini. Aku harap sih, maksudnya kelompok kecil di PMKIPB ini berevolusi lah gitu. Apakah aku kontroversialnya bilang ya, apakah HKKI masih efektif? Padahal kelompok kecil itu dilakukan adalah hidup bersama. Yesus Kristus mengkelompok kecilkan bukan banyak lewat khotbah, tapi lewat hidup bersama. Aku sangat apresiasi sih PKK aku Bang Beli ya. Di sini ada Bang Beli gitu. Dia tuh Bang Beli sempat tinggal di Secret PMK selama ya kurang lebih 1 semester gitu. Walaupun aku nggak bisa tinggal di Secret PMK juga sih gitu, tapi ya kadang-kadang main lah ke sana gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah apa ya, kenapa menurutku kelompok kecil kita nggak jalan tuh karena kita kebanyakan transfer informasi sih, nggak ada dari kita untuk bukan motivasi transformasi itu gitu. Nah, coba kita lihat ke PMKIPB kita, kayak kita memperhitungkan kelompok kecil. Kita memperhitungkan kelompok kecil itu dari jumlah bahan yang dibahas. Memangnya kalau makan bersama itu bukan kelompok kecil gitu. Terus HKKI. Emangnya kalau di luar HKKI, maksudnya kalau misalnya belanja bareng ke Alfamidi, itu bukan kelompok kecil. Kelompok kecil itu kayak kita terlalu mengkotakkan pemuridan itu gitu. Jadi ya itulah yang harus kita coba ubah mindset kita sih. Sebenarnya ya itu baru sangat sedikit ya yang aku bahas dari buku ini ya. Teman-teman tuh ya pokoknya aku rasa sih ini buku yang wajib dibaca sih untuk PKK ya. PKK dan AKK yang karena AKK akan jadi PKK juga kan gitu. Ya terus sama satu lagi yang ini cukup kontroversial juga sih aku bilang. Tapi aku pengen bukain aja sih. Kita tuh kelompok kecil IPB punya permasalahan bertahun-tahun ya. Kayak gini terus. Segala sesuatu sih. Tapi kita tuh selalu menyalahkan PKK yang salah. PKK kurang berkomitmen gitu. Tapi kenapa bertahun-tahun masalahnya itu aja gitu. Menurutku ada masalah yang lain daripada hanya PKK dan AKK gitu. Maksudnya menurutku irisan kehidupan antara PKK dan AKK itu tuh enggak. Misalnya nih PKK nih, terus ini AKK gitu. Kehidupan mereka tuh nggak beririsan. Jadi tuh nggak ada, si AKK nggak bisa meneladani si PKK kayak gimana, si PKK juga nggak ngerti masalahnya AKK kayak gimana gitu. Aku sih sangat menyarankan ya, kelompok kecil itu dilakukan per komisi atau kelompok kecil dilakukan per fakultas atau per departemen kalau bisa malah. Karena ya itu sih, maksudnya gimana nggak cara AKK bisa mencontoh PKK kalau mereka nggak melihat kehidupan PKK-nya tuh kayak gimana gitu. Kecuali PKK-nya ini benar-benar sangat menyerahkan hidupnya. Misalnya PKK-nya anak Faperta, AKK-nya anak Fapet. Itu kan jauh ya. Tapi ya PKK-nya mungkin emang bersedia untuk sampai ke Fapet gitu. Tapi ya kita harus mencoba mendekatkan kehidupan PKK dan antar AKK sih menurutku kayak gitu.
Ya, untuk selebihnya teman-teman bisa bayar sendiri sih. Mungkin kesaksian itu aja sih. Terima kasih. Oke, makasih, Bu Ana. Ada komentar lain selain tadi ada di kolom di kolom komentar sudah ada Bang Japet, ada Rini, kemudian ada Elia yang bertanya. Jadi Japet sama Elia sudah saya coba nanya. Kemudian Saya mau tanya untuk ini, Bang. pertanyaan Rini dulu ya. Bentar ya. Ada Rini di kolom komentar. Nah, mau bertanya di poin aspek formasi spiritual, bagaimana kita memahami bahwa dinamika rohani seseorang merupakan salah satu jalan untuk pertumbuhan? Dan bagaimana kita berespon kepada teman-teman yang sedang mengalami kondisi ini, ditambah mereka sedang kuat bahwa memegang alasan kuat yang membuat mereka meragukan Yesus sebagai Tuhan yang sejati. Nah, beberapa waktu lalu di dalam sebuah percakapan, ini semacam pembicaraan teologi lah. Jadi dikatakan bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita beriman selalu ada ruang untuk kita ragu. Justru kita mesti waspada, merasa kita dalam gawat kalau kita nggak pernah ragu, nggak pernah kita meragukan iman kita. Dan dikatakan sebenarnya itu bukan iman, tapi iman itu di sana selalu ada exercise, di sana ada selalu mempertanyakan ulang, di sana ada selalu menguji ulang apa yang dia percayai, berhadap-hadapan dengan Tuhan di dalam situasi yang sedang terjadi. Katakanlah hari ini kita dalam zona social distancing, kita mempertanyakan mana Tuhan yang baik itu di dalam situasi ini. Nah, apakah itu salah? Itu dinamika iman. Dan di sana ya kita berusaha untuk datang kepada Tuhan, mempertanyakan kepada Dia, dan kemudian itu hal baik nggak sih? Ya bagi saya itu sesuatu yang baik. Artinya iman kita itu masih terus bergerak, masih terus dilatih untuk makin hari makin kuat kayak gitu. Jadi boleh nggak sih kita ya boleh nggak sih kita ragu? Ya boleh-boleh aja, tapi kemudian kita mesti menemukan jawabannya itu di dalam Dia yang kita ragukan. Artinya kita memang mesti datang kepada Tuhan. Itu sih. Tapi soal menjawab, lalu gimana yang mengatakan bahwa ya makin hari justru membuat mereka makin nggak datang sama Tuhan. Ya keraguan iman yang perlu dipertanyakan ulang. Maksudnya pertanyakan kan bukan soal percaya atau tidak ya, tapi di dalam situasi-situasi sekarang Tuhan yang kita kenal itu nggak utuh, kemudian kita tanyakan, ya harusnya makin hari itu makin membawa kita makin dekat kepada Dia. Lalu bagaimana kalau tidak? Dia ya sudah belajar. Ya lagi-lagi yang bisa kita lakukan ya pekerjaan Roh Kudus yang menolong dia, tetapi sejauh yang bisa kita lakukan adalah ya tuntun dia di dalam situasi iman yang demikian. Jelas atau tidak, saudara-saudara? Boleh ya hari ini ya? Silakan, siapa ini yang mau bertanya ini? Lundu tadi? Ya. Enggak sih, hanya gimana ya? Ini sih untuk challenge untuk pengurus sih. Dalam arti pertanyaan sederhana sih. Apakah ketika kondisi seperti ini, artinya jarak atau pertemuan artinya hanya bisa secara online, yang selama ini PMK kita terlalu banyak kegiatan. Dalam arti, apakah pelayanan kita di kampus itu ditopang oleh begitu banyaknya kegiatan pelayanan, atau benar-benar adanya kerinduan untuk bersekutu? Dalam arti, PMK ini tetap jalan nggak kira-kira gitu? Yang kedua, berjalan secara efektif atau berdampak nggak kira-kira? Yang saya ingat sih, saya udah lama juga sih nggak terlalu ini. Kan diibaratkan kalau PMK ini kan seperti tubuh katanya kan, kelompok kecil sebagai
tulang punggungnya ya, yang menopang gitu. Arti ya, untuk manusia itu hidup, satu tubuh itu hidup, bukan hanya sekedar tulang punggung. Artinya tulang punggung ini juga butuh asupan yang lain gitu. Arti untuk saat ini sebenarnya momen yang paling tepat itu adalah karena stop banyak kegiatan yang selama ini menjadi alasan setiap komisi bahwa saya ada kegiatan ini nih, ada proker ini nih, ada ini segala macam. Artinya pengurus maupun pengurus komisi maupun pengurus PMK itu saya nggak tahu nih ada pengurus PMK atau nantinya untuk saatnya bersih-bersih gitu. Dalam arti bersih-bersih mereformasi kegiatan yang kalau dia tidak ada atau ada memberikan dampak nggak untuk ketika PMK seperti sekarang ini gitu. Seperti apa? Apakah contoh kecil, apakah kelompok kecil itu penting kondisi saat ini atau tidak? Bisa saja gitu. Kan itu pertanyaan sederhana gitu. Atau kegiatan-kegiatan lain gitu. Begitu banyak gitu kegiatan. Sehingga fokus gitu yang benar-benar membangun karakter dari mahasiswa ini gitu. Karena nantinya ya begitu banyak memang histori di belakang itu. Tapi kan setiap mahasiswa baru itu dia masih belum mengetahui tentang PMK. Jadi yang lebih saya fokuskan itulah bagaimana membangun karakter yang baru gitu. Mereformasi orang-orang yang selama ini kita sebagai senior kadang berpikir bahwa zaman dahulu lebih bagus. Dan itu kadang paradigma itu yang kadang salah gitu. Artinya harusnya yang generasi selanjutnya harus lebih bagus gitu. Harus ada reformasi karakter. Seperti yang tadi Abang bilang, ada kan reformasi karakter, reformasi secara pelayanan. Formasi. Ya, oke. Reformasi. Artinya saya ingin mereformasi. Istilahnya harus ada perbaikan yang lebih baik gitu. Karena saya ada baca buku ini yang menarik. Ini terlepas dari kita anggap nih, kita percaya sama Tuhan, kita percaya Alkitab baik. Tapi ada satu buku ini mengenai korupsi. Dalam arti korupsi, judulnya Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia. Penulisnya ini adalah salah satu peneliti dari Oxford, Peter Carey. Nah, Peter Carey ini menggali gitu, kenapa korupsi Indonesia begitu masif? Ternyata korupsi Indonesia itu sudah ditanam atau sudah ada fondasinya ditanam pada saat masa penjajahan Belanda tahun 1800. Artinya sebelum Indonesia ada, masa feudalnya Belanda, dia sudah menanamkan konsep korupsi itu sudah ada. Dan itu konsep itu berlanjut terus sampai sekarang. Artinya zaman reformasi sekarang sudah banyak tuh mulai perbaikan, tapi masih sangat lambat gitu. Artinya reformasi birokrasi, reformasi seperti apa gitu. Dan saya yakin mungkin itu yang dibutuhkan oleh PMK saat ini. Artinya PMK ini organisasi. Bagaimana keberlangsungannya nanti setelah COVID? Artinya setelah bencana ini. Apakah tetap kegiatan-kegiatan yang seharusnya terjadi ini, kalau nggak ada itu PMK sudah mati atau ditopang? Ataukah Tuhan yang menjadi dasar gitu? Tuhan yang menjadi tujuan kita gitu? Itu sih yang perlu saya ini sih nantinya, pengurus PMK kah, pengurus komisi kah, ataupun nanti tim-tim lain gitu. Artinya mereka untuk saatnya mendiskusikan itu lebih lanjut. Karena fokusnya mengenai dinamika dalam kelompok kecil, mengenai PKK dan KK. Kebetulan saya bisa bercerita tentang KK dan PKK, kebetulan saya dulu tim kelompok kecil, dan kebetulan kelompok kecil saya juga jalan. Itu dinamika tersendiri, artinya mereka yang menikmati gitu. Kita tidak bisa mengaturnya gitu. Ada yang menggunakan bahan dari PMK, ada yang menggunakan bahan dari luar, ada yang ini segala macam. Artinya tujuannya di sini adalah bagaimana pengurus menyediakan, dalam arti menyediakan mereformasi sehingga mereka lebih nyaman gitu. Mereka lebih mendapat gambaran bahwa kelompok kecil itu merupakan tulang punggung PMK. Dan ini balik lagi pertanyaan sebelum sekitar saya tahun 2011-2012 masuk KPP, itu lagi pertanyaan itu. Artinya ketika kondisi timing ini yang tidak ada banyak kegiatan, saatnya mereformasi PMK gitu, dalam arti, dan hati-hati dalam mereformasi PMK, karena akan banyak gitu pro kontra, seperti kemarin ada yang masuk dari Perkantas lah, ada yang masuk dari Reform dan lain-lain. Itu hati-hati gitu. Dalam arti di sini independensi dari pengurus itu sangat menjadi tantangan tersendiri lah gitu. Artinya tetap minta Tuhan tolong seperti apa yang idealnya PMK ini, sehingga tulang punggung dari ataupun kelompok kecil di PMK itu tetap berjalan. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Lundu. Ya, hal yang menarik yang disampaikan Lundu untuk kita pikirkan
berkaitan kita di PMK IPB adalah apa ya, di dalam situasi sekarang itu hal-hal yang dulu kita anggap penting itu dicabut dari kita. Kesempatan untuk berkumpul, berorganisasi dengan strukturnya itu semua dicabut dari kita. Ya, kita perlu memikirkan ulang. Lalu kemudian kalau itu dicabut, nah sekarang kita memikirkan, lalu kalau gitu sebenarnya PMK itu apa sih? Kalau ketemu sudah nggak bisa, rapat ketemuan sudah nggak bisa, acara-acara besar sudah nggak bisa, lalu yang tersisa dari PMK itu sebenarnya apa? Orang, orang yang menjadi murid. Itu yang tersisa kan. Yang tersisa itu adalah orang-orang dan sekarang mereka itu terpisah oleh jarak. Kita perlu akhirnya ya ini menjadi momen. Saya sih memikirkan ya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, aku pikir hari ini apa yang kita alami dalam konteks PMK, ya meskipun tampaknya ini seperti badai, kayaknya kita ya sedang diajarkan Tuhan untuk memikirkan apa yang baik, mendatangkan kebaikan. PMK perlu memikirkan ulang kalau selama ini suksesnya pelayanan adalah bicara tentang adanya pertemuan besar, adanya pertemuan-pertemuan kecil yang semuanya bicara tentang quantity dan pertemuan, kita perlu memikirkan ulang itu semuanya. Ya kalau aku tadi melihat, ya kita mesti kembali kepada hal yang esensi. Ya, bahwa murid itu mengalami formasi. Tinggal sekarang yang perlu kita benahi ulang adalah bagaimana caranya. Ketemuan sudah nggak boleh, ya kan? Kumpul besar sudah nggak boleh. Bagaimana caranya? Nah itu yang teman-teman PMK IPB perlu pikirkan sih dalam situasi ini. Nggak cuma PMK IPB yang gagap, ya kampus-kampus yang lain juga gagap menghadapi situasi ini. Karena selama ini mengandalkan PMK adalah kegiatan. Tapi kita perlu balik lagi, PMK yang bertumbuh itu bukanlah PMK yang kegiatannya besar, tapi PMK yang orang-orangnya makin hari bertumbuh dalam segala hal. Nah, tinggal gimana caranya. Itu yang perlu kita pikirkan berikutnya. Oke, ada pertanyaan lagi yang langsung? Aku mau menanggapi? Aku boleh sharing lagi nggak, Bang? Iya. Aku Selain sih sebenarnya. Selain Buana dulu, kasih kesempatan dulu buat yang lain. Ayo teman-teman yang lain, ini ada 50 orang loh. Silahkan. Bang, di chat ada pertanyaan, Bang, di chat. Oke, siapa itu? Jezreel. Panggilannya siapa sih? Malam Bang, saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, pemuritan membuat kita kembali untuk memuridkan kembali. Jadi, seorang murid nggak berhenti pada dirinya sendiri, mesti memuridkan kembali. Bagaimana tanggapan Abang mengenai orang yang tidak memuridkan kembali? Oke, yang tidak memuridkan kembali, kita perlu definisikan ulang. Seringkali kita pikirkan, ya saya juga dulu begitu. Orang yang sudah dikakakkan haruslah mengelompok kecilkan. Ya nggak sih? Ya kan ya, jadi dalam otak kita itu, memuridkan itu berarti kelompok kecil, dan kelompok kecil itu adalah di kampus. Nah, kalau nggak berkelompok kecil, kalau nggak di kampus, kita anggap nggak memuridkan. Tapi kita mesti tarik ke yang lebih umum. Yang Kristus perintahkan adalah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi sebenarnya tidak ada batasan teritorial. Tidak ada batasan teritorial, lalu kemudian ya itu berarti juga nggak harus kelompok kecil. Poinnya adalah jadikan semua bangsa muridku dengan cara ajar mereka, ya baptis mereka, kemudian ajar mereka. Dua hal itu. Lalu kalau itu kita lakukan, katakanlah mengajar, membawa orang mengenal Kristus, kemudian mengajar mereka, kita sudah memuridkan belum sih? Ya sudah. Di mana? Ya bisa di mana aja. Lalu bagaimana dengan
bagaimana kita mengetahui bahwa kita tidak melakukan pemuritan? Bagaimana menanggapi orang yang mengaku melakukan pemuritan tapi sejatinya tidak melakukan pemuritan? Perintah Tuhan itu jelas kepada semua orang. Oke, tapi apakah semua mentaatinya? Enggak. Jadi ya, kita itu kembali kepada orang-orangnya sebenarnya, bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan perintah kepada semua orang percaya. Kalau melakukannya, apakah semua melakukannya? Ya, kita perlu bertanya. Nah, gimana statusnya orang ini? Ya, mereka nggak taat kepada perintah Tuhan. Ya, jelasnya itu. Tapi apakah ketaatannya sama dengan hukuman maut? Misalnya, ya ada jutaan orang yang nggak pernah membawa orang lain kepada Kristus, yang nggak pernah mengajar orang lain, ya Tuhan masih bermurah hati lah. Tapi ketika kita dikasih kesempatan hidup, ya sebenarnya panggilan kita untuk terus memuridkan, menjadikan orang lain, membaptis mereka, mengenalkan mereka kepada Kristus, dan mengajar mereka. Ya, memberikan mereka teladan, kalau kata Bona. Oke, ini waktunya memang sudah habis. Kalau masih ada pertanyaan, nggak apa-apa, Bang. Oke, masih ada 49 nih yang... Kalian nggak mau kemana-mana kan? Atau memang terbatas kuota? Ayo, ada yang mau bertanya? Itu ada siapa itu? Ada Juliana dari Bali di situ gabung. Ada Ivana juga. Ivana ini angkatan berapa? 43 kah? Silakan teman-teman kalau mau bertanya. Tidak pertanyaan lagi? Ada Samuel? Samuel nggak mau komentar? Tadi mungkin Bang Bona masih mau nanya. Oke. SNE ini siapa sih? Oke, dengan tidak adanya, kepada Bang Lundu ya, dengan tidak adanya kegiatan PMK saat ini, mungkin ini bisa menjadi kesempatan untuk memikirkan kembali konsep birokrasi yang diperlukan, juga memikirkan apakah selama ini PMK masih terdiri dari orang-orang juga memikirkan apakah selama ini PMK masih terdiri dari orang-orang yang rindu bersekutu atau tidak. Oke. Ya, Bang, kira-kira kenapa banyak setelah tamat alumni PMK tidak lagi ikut KK atau KTB atau pemuritan lainnya, baik sebagai pemimpin atau anggota? Apakah pemuritan hanya sebatas saat di kampus saja? Nah, jadi kesempatan sekarang, kupikir kita perlu ini jadi kesempatan buat kita memikirkan ulang juga lah ya. Jangan-jangan kita punya konsep selama ini KK itu ya semacam keharusan tapi di kampus. Pemuritan itu ya berarti KK, berarti di kampus. Nah, dengan terpisahnya kita secara sosial, secara fisik, jadi kesempatan buat kita, iya ya ternyata pertemuan itu, kalau pertemuan itu diambil, ya apakah semuanya berakhir? Ternyata enggak. Yang penting ternyata bukan pertemuan fisiknya, bukan masa di kampusnya, bukan letak geografisnya, ya, tapi pentingnya bertumbuh. Ya, kalau aku tanya kenapa cuma di kampus ya, tampaknya ada yang fondasi yang nggak kuat. Aku pikir sih ya, fondasi yang nggak cukup kuat yang ditanamkan ketika kita di kampus. Ya, kakak itu semacam proyek singkat ada di kampus. Nah, sekarang ya momen buat kita, ya kita perlu memikirkan ulang. Kalaupun kita nggak di kampus, masih tetap kakak nggak sih? Masih tetap pemuritan nggak sih? Harusnya ya tetap. Oke, nanti kalau belum jelas ditanya lagi.
tentu pemuritan nggak sebatas di kampus saja, tetapi seumur hidup kita. Terima kasih, Julie. Nah, ini pertanyaan dari Angel. Izin bertanya, saya bingung dalam kondisi seperti ini kesulitannya adalah menyeimbangkan aspek pelayanan. Kalau dalam membini, apa yang harus PKK sediakan? Maksudnya kesulitannya adalah menyeimbangkan aspek pelayanan. Kira-kira pertanyaan ini bicara tentang apa ya? Oh, pertanyaan Stephen. Oke, tadi kan formasi yang katakanlah, aku menangkapnya formasi yang terakhir ya, ada formasi pelayanan. Bagaimana kita tetap bertumbuh di dalam formasi pelayanan, di dalam situasi yang seperti ini. Nah, itu yang kita perlu mendiskusikan ulang atau memikirkan ulang di dalam situasi COVID-19 ini, kita tidak melayani di kampus, tidak ada program apa-apa yang kita kerjakan di kampus, tapi Firman kan menggerakkan kita. Lalu pelayanan apa yang bisa kita kerjakan? Ya, apa yang dekat dengan kita lah hari ini. Nah, apa yang dekat dengan kita, ya kita buka media sosial kita, entah Twitter, entah Instagram kita, apa yang terjadi di situ. Aku pikir itu konteks pelayanan kita hari ini. Dan nanti kalau ke kampus, aku rasa kita perlu berubah juga untuk memikirkan pelayanan. Ternyata pelayanan itu bukanlah ya menjadi pengurus semata, bukanlah mengerjakan pelayanan di kampus semata. Ternyata pelayanan itu luas adanya. Ya, kita sedang diajar sih bahwa oke, aku ambil semua pelayananmu yang di kampus. Apa yang kau lakukan sekarang? Nah, kita mesti bertumbuh. Mau nggak mau, kita mesti memikirkan hal-hal yang lain yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Pelayanan apa itu? Ya, beberapa waktu yang lalu ada undangan untuk menjadi volunteer. Kalau di tempat kalian hari ini ada gerakan-gerakan kebersihan, semprot desinfektan ke rumah-rumah, mau terlibatkah? Aku rasa itu pelayanan yang hari ini yang kontekstual yang bisa kita kerjakan. Kalau kalian di rumah hari ini, mungkin selama ini tidak berinteraksi dekat dengan keluarga, mungkin itu pelayanan kita hari ini. Jadi kita tetap bertumbuh di dalam pelayanan, bukan berarti tidak ada pelayanan di kampus, kita nggak melayani sama sekali. Kita mesti memperluas sih, memperluas konteks pelayanan kita. Ya. Nah, sekarang ya mungkin perlu bertanya 3 bulan ini apa yang kalian lakukan? 3 minggu inilah. Oke, saya sudah diperingatkan lagi oleh host kita bahwa waktunya sudah habis. Jadi, bentar ya. Terima kasih teman-teman untuk kesediaannya mendengarkan malam hari ini berkaitan dengan topik kita, through teacher, through student, meskipun nggak menyentuh berkaitan dengan through teacher-nya, tapi aku melihat aspek through student-nya, ya kita mesti bertumbuh dalam 4 hal itu. Aspek pengajaran, jadi saranku, ya kalau ada seminar yang kalian rasa perlu diikuti, perlu kalian dengarkan, ini momen yang tepat, banyak melengkapi diri, baca, dengar, kalau ada buku-buku yang belum selesai, kalian baca buku itu, ya itu satu yang mungkin perlu kalian lakukan. Kemudian buat ringkasan-ringkasan, kalau selama ini kalian mungkin bercokol di satu aspek teologi tertentu, mungkin punya kesempatan untuk memperluas wawasan kalian, bahwa ada hal-hal lain yang perlu juga dipikirkan ulang. Kemudian yang kedua berkaitan dengan aspek spiritual, sebagian kita mulai jenuh, sudah mulai malas baca Alkitab, sudah mulai malas teduh, sudah mulai malas berdoa, karena memang capek secara rohanian juga jiwa. Ya, kita perlu mulai dulu. Ya, kalau kata Martin Luther sih, dari mulai dulu.
Dari kemudian nanti kamu menemukan dinamikanya di sana. Jadi mesti bangun ulang. Kalau sedang bergumul, ya bergumullah dengan serius berkaitan dengan iman kalian. Ini jadi kesempatan buat kita. Kalau selama ini Tuhan itu kayaknya membuat kita baik-baik saja, tiba-tiba kita dikasih badai. Ya, ini menjadi tempat kita untuk bergulat secara iman. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan aspek karakter. Selama libur, banyak aspek-aspek yang mulai muncul. Marah, malas, emosian, tidak sabaran, apalagi tinggal kalian sebutkan aja hal-hal yang karakter-karakter yang sebenarnya perlu diubah. Menjadi banyak makan karena stres dan tidak melakukan apa-apa, ya kita mengalami psikosomatis, ya itu aspek-aspek yang kita perlu diperbaharui di dalam situasi-situasi sekarang. Kemudian pelayanan, kalau selama ini pelayanan kita cuma berkaitan dengan kampus, ini menjadi kesempatan buat kita untuk melayani lebih luas. Nah, tapi tetap jangan lupa sama kampus. Di dalam kesempatan ini, teman-teman pengurus, kalau ada di sini yang jadi pengurus, perlu pikirkan ulang apa yang esensi dari pelayanan di kampus. Ternyata bukan kegiatannya, tapi orang-orang yang mengalami pertumbuhan. Nanti kalau kita dikasih kesempatan oleh Tuhan masih jadi pengurus ketika kembali ke kampus, jangan-jangan ada sebagian kita baru dilantik, nanti masuk kampus sudah mesti lengser. Ya, kita perlu pikirkan, kita perlu siapkan kalau kalian ada waktu duduk di kursi di meja kalian berdiskusi dengan teman-teman pengurus, hal-hal yang perlu kalian konsolidasikan. Katakanlah ada 8 komisi hari ini. Ya nggak tahu berapa komisi yang tetap aktif. Kalau ada BPH di sini, bagaimana mengkoordinasikan ini menjadi satu tubuh, kata siapa tadi, kata Lundu tadi, tetap berfungsi, jangan tidur tubuhnya. Kalau tidur nanti kegemukan, kalau balik ke kampus malas gerak. Ya, bagaimana kita memfungsikan seluruh anggota tubuh ini tetap melayani di tengah-tengah keterbatasan kita. Saya pikir itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita tutup di dalam doa. Calvin Huang baru ketemu wajahnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ada anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam percakapan malam hari ini. Hal yang kami bicarakan sederhana, sesuatu yang sesungguhnya sudah sering kami dengarkan, tapi seringkali kami abai. Tuhan, di dalam situasi-situasi seperti sekarang, bahwa kami harus berpisah satu sama lain, tolong kami untuk mengambil waktu secara pribadi, memikirkan ulang. Kalau kami adalah orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, ada di dalam struktur organisasi, tolong kami untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bagaimana, apa yang paling penting sebenarnya yang Tuhan inginkan dari keberadaan PMK di kampus. Dan apa yang paling penting yang perlu kami kerjakan di dalam situasi seperti sekarang, maupun nanti ketika sudah kembali ke kampus. Kami sadar bahwa banyak hal harus berubah. Tatanan dunia berubah. Tatanan pelayanan pun pasti berubah. Tolong kami untuk siap sedia. Di masa-masa kami terpisah satu sama lain adalah masa-masa yang kami gunakan untuk berpikir dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kalau ada waktu, kami perlu mendiskusikan ini bersama-sama di dalam kesempatan yang lain. Kalau hari ini kami masih punya kelompok kecil, Tuhan tolong kami, gerakan kami untuk bergiat menyapa adik-adik kelompok kecil kami, bertemu mereka di dunia maya, menanyakan apa pergumulan mereka bersama-sama, mempelajari kebenaran firman Tuhan, atau bersama-sama saling menolong di masa-masa kejenuhan, di masa-masa putus asa. Tidak sedikit yang di antara kami punya keluarga yang juga sedang kesulitan. Ada di antara kami yang punya keluarga sedang mengalami sakit, mungkin juga terdampak corona. Ada di antara kami yang terdampak secara ekonomi, kami sendiri sebagai pekerja terdampak, keluarga kami, orang tua kami juga terdampak, yang mesti dirumahkan, yang mesti bekerja tanpa gaji, cuti tanpa gaji, yang mesti dipotong gajinya. Semua itu sudah menjadi pergumulan kami. Tuhan tolong kami untuk saling mendoakan, untuk datang kepada Tuhan sebagai pribadi.
Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami memohon kepada Tuhan supaya kesempatan yang rumit ini, situasi yang rumit ini, tetap membentuk kami menjadi murid yang terus bertumbuh dalam segala hal. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam situasi-situasi seperti ini kepada kami, kepada PMK kami, kepada setiap orang percaya, dan kepada seluruh umat ciptaan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Kembali ke host, silakan. Terima kasih Bang Ben. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Beni atas kesediaan dan sharing firman-Nya. Pembinaan pemuridan kita sudah selesai. Terima kasih kakak abang dan teman-teman yang sudah bergabung dalam pembinaan pemuridan kali ini. Selamat malam. Malam, terima kasih pengurus, terima kasih Bang Beni. Oke, ada yang mau melanjutkan dengan percakapan yang lain? Udah Bang, udah selesai dulu lah. Udah selesai dulu. Oke, silahkan. Bye-bye. Makasih Bang, makasih Makasih Bang pengurus. Beni. Thank you. Sampai bertemu di retret.